Selamat datang kembali di Yunsi Donghua, pertarungan antara Xiao Mol dan keturunan Kaisar Langit Kaca berkilauan hanya dari perlengkapan saja. Aku tahu lawan ini adalah keturunan Kaisar Langit Kaca berkilauan yang terkenal karena 1000 perubahan dan 100 trik. Tubuhnya ditempa dengan batu kaca berkilauan dan kemampuan bawaannya adalah memantulkan. Kemampuan refleksi ini membuatnya dapat memantulkan segala jenis serangan, menjadikannya lawan yang sangat sulit dan licik untuk dihadapi. Wasit seorang iblis monyet berteriak, "Pertandingan dimulai!" Tidak membuang waktu, Xiao Mol segera mengaktifkan kemampuan garis keturunannya. Energi kuning kemasan yang berapi-api menyelimuti tubuhnya, mengeluarkan aura yang mencekik. Xiao Mol mengayunkan pedang raksasa di tangannya, menghasilkan 2 gelombang kejut energi yang tajam ke arah lawan. Lawannya, yang mengenakan armor biru, bereaksi dengan kecepatan kilat. Ia adalah Master Tombak. Tombaknya diselimuti energi listrik biru yang berderak. Dengan teknik menusuk yang kuat, ia menangkis 2 gelombang kejut energi dari Xiao Mol. Kemudian, ia melancarkan serangan balik yang menembus batas. Tombak itu menghilang, meninggalkan sisa energi listrik yang menyebar. Xiao Mol terkejut, berteriak dalam hati, tombaknya menghilang. Tidak mungkin. Ia merasakan ada sesuatu yang salah. Tombak itu tidak hilang, tetapi bergerak dengan kecepatan dan trik yang melampaui kemampuan matanya. Dalam sekejap, serangan tombak itu muncul kembali, menebas ke arah Tuan Singa. Narasi Tuan Singa, tombak ini ternyata memiliki efek paralisis kelumpuhan. Meski sedikit terkejut, Tuan Singa tidak gentar. Ia adalah seorang pejuang veteran. Xiao Mol melompat ke belakang, menghindari serangan mematikan, tetapi lawannya memanfaatkan peluang untuk menusuk dari atas. Dalam kepulan listrik, Xiao Mol menyadari bahwa tombak itu adalah manifestasi dari garis keturunan kaca berkilauan itu sendiri. Ia mengencangkan cengkeramannya pada pedang raksasanya. Saatnya untuk serangan frontal. 2 senjata itu beradu dengan dentuman keras. Sinar keemasan dan biru berbenturan, menghasilkan kilatan energi yang menyebar. Xiao Mol maju memanfaatkan momen setelah serangan refleksi lawan dan mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh. Xiao Mol mengayunkan pedangnya ke bawah, menghasilkan gelombang kejut energi raksasa yang bergerak cepat di tanah, memotong ruang itu sendiri. Krak, krak. Lawan mencoba menghindar, tetapi Xiao Mol telah menutup semua celah. Pedang raksasa Xiao Mol beradu lagi, kali ini dengan efek yang menghancurkan. Klang, Xiao Mol dengan seluruh kekuatan fisik dan garis keturunan perisai singa harimau emas berhasil menangkis semua serangan reflektif. Lawannya, yang mengandalkan trik dan refleksi, tidak mampu menahan kekuatan fisik murni. Lawan Zhou Mao dengan armor birunya melancarkan serangan menusuk yang dipenuhi energi biru yang berderak. Pedang raksasa Xiao Mol beradu dengan tombak, menciptakan ledakan energi yang menyakitkan. Kualitas perlengkapan Xiao Mol yang bersenjatakan pedang raksasa terlihat kalah jauh dibandingkan tombak energi lawan yang berarmor. Setiap benturan, Xiao Mol dipaksa mundur. Xiao Mol dipukul mundur. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Lawan memanfaatkan efek refleksi armornya, melancarkan serangan cepat dari jarak dekat. Tombak listrik itu menebas Xiao Mol yang tak berdaya. Ia terluka, namun tekadnya tidak pudar. Xiao Mol adalah dominator medan perang, dan ia tidak akan mudah jatuh hanya karena keunggulan material. Lawan terus mendesak dalam kecepatan luar biasa. Ia menendang Xiao Mol dan diikuti dengan serangan tombak lainnya. Narasi internal lawan. Kekuatan fisik klan singa memang mengerikan, tapi perlengkapan dan refleksku lebih unggul. Terlihat Tang San dan Mei Gongzi yang menonton pertandingan Xiao Mol. Mei Gongzi menyaksikan Xiao Mol terdesak, wajahnya dipenuhi kecemasan dan penyesalan. "Kak, kucing besar ini sepertinya akan kalah." Perlengkapannya benar-benar. Mei Gongzi menyuarakan kekhawatiran yang paling jelas. Kerugian material. Seharusnya aku biarkan ayah mencarikan dia perlengkapan yang lebih baik sebelum bertanding. Tang San dengan ketenangan yang tak tergoyahkan di balik topengnya, mengabaikan faktor perlengkapan. Ia melihat kelemahan sejati lawannya. Narasi Tong San dalam hal perlengkapan, dia memang pasti kalah dari lawannya. Tang San melanjutkan analisisnya yang tajam. Namun, masalah terbesar dari peserta klan batu kaca berkilauan ini adalah kurangnya daya ledak. Narasi Tang San, selama dia tidak bisa mengalahkan kucing besar dalam satu serangan yang eksplosif, maka kucing besar masih punya kesempatan untuk bangkit dan menang. Inilah keunggulan garis keturunan singa.
daya tahan, dan kemampuan untuk bangkit dari jurang kekalahan. Lawan terlalu fokus pada refleksi dan serangan cepat yang stabil, bukan serangan finishing yang mematikan.